Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang antihistamin dan vitamin. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Afinuddin Zuhri, Muhammad Abdi Mardika, Anita Lestari, dan Ulil Hilmi. Untuk topik pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan obat antihistamin. Yang kedua, fungsi obat antihistamin. Ketiga, struktur obat antihistamin. Keempat, penggolongan vitamin. 5, fungsi vitamin. Dan 6, struktur vitamin. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pembahasan penggolongan antihistamin. Antihistamin merupakan zat yang dapat menghalangi atau mengurangi efek dari obat histamin terhadap tubuh dengan jalan melakukan blok reseptor histamin atau penghambat saingan. Terdapat dua reseptor histamin, yaitu diantaranya reseptor H1 dan reseptor H2. Antihistamin. Penggolongan antihistamin dapat dibedakan menjadi beberapa generasi, yaitu yang pertama, antihistamin generasi pertama, yakni dalam dosis terapi efektif digunakan untuk menghilangkan bersin, rinore, gatal pada mata, hidung, dan tenggorokan pada seasonal high fever, tetapi tidak dapat melawan efek hiperekskresi dari asam lambung akibat dari histamin. Antihistamin lebih efektif untuk mengatasi urtikaria akut, sedangkan pada urtikaria kronik hasilnya kurang baik. Pada antihistamin generasi 4, ini masih dibedakan menjadi beberapa golongan obat, yakni yang termasuk pada golongan obat generasi antihistamin pertama yaitu klorfeniramin, difenhidramin, promethazine, dan hidroksisin. Yang kedua yaitu antihistamin generasi kedua. Antihistamin generasi kedua dapat menghambat sekresi dari asam lambung yang diakibatkan oleh histamin, yaitu burinamid, metalamid, dan simetidin. Antihistamin generasi kedua ini dapat memberikan harapan bagi pengobatan penyakit ulkus, peptikum, gastritis, atau duodenitis. Obat pada generasi kedua ini dapat dipakai dalam pengobatan jangka panjang. Ada beberapa obat yang termasuk dalam golongan antihistamin generasi kedua, yaitu terfenadin, obat astemizole atau hismanal, loratadin atau claritin, dan cetirizine. Selanjutnya yaitu antihistamin generasi ketiga. Antihistamin generasi ketiga ini merupakan hasil penyederhanaan dari metabolit antihistamin generasi kedua yang bertujuan untuk menyederhanakan farmakokinetik dan metabolisme serta untuk menghindari efek samping yang berkaitan dengan obat sebelumnya, yang termasuk dalam golongan obat antihistamin generasi ketiga yaitu fexofenadin atau Telfast, norastemizole, deskarboitoksi, loratadin atau DCL. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi antihistamin. Antihistamin lazimnya berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan efek obat histamin dengan cara memblokir H1 atau reseptor H1. Selain berfungsi sebagai antihistamin, ternyata obat ini juga berkhasiat sebagai antikolinergis, antiemetis, daya menekan SSB atau sedatif, antiserotonin, dan lokal anestetik. Berikut ini beberapa fungsi obat antihistamin, di antaranya yang pertama ketotifen dan oxatomida.
ini digunakan pada pengobatan asma dan mencegah degranulasi mast sel. Yang kedua yaitu alimermazin, azatadin, dan oksatomida untuk pengobatan urtikaria. Yang ketiga, siproheptadin, pizotifen, azatadin, dan oksatomida itu digunakan untuk stimulasi nafsu makan. Yang keempat, prometazin dan difenhidramin digunakan sebagai sedatifum, menekan SSP, menekan rangsangan batuk. Yang kelima, difenhidramin yaitu digunakan untuk pengobatan antiparkinson dan daya antikolinergis. Yang keenam, siklizin, meklizin, dan dimenhidrat untuk mabuk jalan dan pusing. Sinarizin atau penghambat kanal kalsium untuk antivertigo. CTM sebagai preparat kombinasi selesma. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang struktur antihistamin. Yang pertama yaitu antagonis H1, sering juga disebut antihistamin klasik, yaitu adalah senyawa yang dalam kadar rendah dapat menghambat secara bersaing kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Digunakan untuk alergi, antiemetik, anti mabuk, anti Parkinson, anti batuk, sedatif, antipsikotik, dan anestesi setempat. Hubungan struktur dan aktivitas antagonis H1 antihistamin yang memblok reseptor H1 secara umum mempunyai struktur sebagai berikut. Itu struktur dari rumus umumnya antihistamin. Yang kedua, turunan piperazin. Turunan ini mempunyai efek antihistamin sedang dengan awal kerja lambat dan masa kerjanya relatif panjang. Homoklorisikin mempunyai spektrum kerja luas, merupakan antagonis yang kuat terhadap histamin serta dapat memblok kerja bradikin dan SRS. Hidroksizin dapat menekan aktivitas tertentu subkortikal sistem saraf pusat. Oksatomid merupakan anti alergi baru yang efektif terhadap berbagai reaksi alergi. Mekanismenya menekan pengeluaran mediator kimia dan sel mast sehingga dapat menghambat efeknya. Untuk struktur obatnya, di situ ada R1H, R2H, nama obatnya siklizin, dosis 50 mg untuk 4-6 dan seterusnya. Berlanjut, struktur antihistamin turunan eter aminoakil. Turunan eter aminoakil ini rumusnya AR, CH2, CH2O, CH2, CH2N, CH3 2 kali. Hubungan struktur dan aktivitas. A. Pemasukan gugus Cl, Br, dan OCH3 pada posisi cincin aromatik akan meningkatkan aktivitas dan menurunkan efek samping. Yang kedua, pemasukan gugus CH3 pada posisi P cincin aromatik juga dapat meningkatkan aktivitas, tetapi pemasukan pada posisi iso kata-kata iso to.
Tetapi pemasukan pada posisi omin akan menghilangkan efek antagonis H1 dan akan meningkatkan aktivitas antikolinergik. Yang ketiga, senyawa turunan eter aminoakil mempunyai aktivitas antikolinergik yang cukup bermakna karena mempunyai struktur mirip dengan ester aminoalkohol, suatu senyawa pemblok kolinergik. Struktur antihistamin turunan etilendiamin. Rumus umumnya ini bisa dilihat CH2, CH2, NCH3 2 kali. Merupakan antagonis H1 dengan keefektifan yang cukup tinggi, meskipun penekanan sistem saraf dan iritasi lambung cukup besar. Hubungan struktur antagonis H1 turunan etilendiamin dijelaskan sebagai berikut. A. Triphenylnamine HCl mempunyai efek antihistamin sebanding dengan difehidramin dengan efek samping lebih rendah. Yang kedua, B. Antazolin HCl mempunyai aktivitas antihistamin lebih rendah dibandingkan turunan etilendamin. Yang C. Mebidrolinavadisilat. Strukturnya mengandung rantai samping amiopropil dalam sistem heterosiklik karbolin dan bersifat kaku. Untuk strukturnya itu ada 4 contoh dari kelompok kami. Berlanjut ke struktur antihistamin alkin amin. Turunan alkil amin. Rumus umumnya itu CH, CH2, CH2N, CH3 2 kali. Merupakan antihistamin dengan indeks terapeutik cukup baik dengan efek samping dan toksisitasnya sangat rendah. Hubungan struktur antagonis H1 dengan turunan alkil amin dijelaskan sebagai berikut. A. Feniramin maleat merupakan turunan alkil amin yang mempunyai efek antihistamin H1 terendah. B. CTM merupakan antihistamin H1 yang populer dan banyak digunakan dalam sedian kombinasi. Yang C. Dimetiden maleat aktif dalam bentuk isomer levo. Untuk strukturnya ini dari kelompok kami hanya memberikan 2 contoh. Lanjut ke struktur fenotiazin. Struktur yang terakhir. Struktur fenotiazin ini selain mempunyai efek antihistamin, golongan ini juga mempunyai aktivitas tranquilizer serta dapat mengadakan potensiasi dengan obat analgesik dan sedatifnya, yaitu penggolongan vitamin. Penggolongan vitamin. Salah satu cara pengelompokan vitamin adalah berdasarkan kelarutannya. Kelarutan vitamin ini penting bukan hanya dalam kaitan dengan pengelompokannya saja, tetapi juga mempengaruhi aksi, penyimpanan dalam tubuh, dan toksisitasnya. Vitamin dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu 1. Vitamin larut dalam air, water soluble vitamin. Yang kedua, vitamin larut dalam minyak, fat soluble vitamin. Vitamin larut dalam air. Vitamin kelas ini dalam sistem biologis ditemukan pada lingkungan berair dalam sel. Umumnya vitamin-vitamin ini kecuali vitamin B12 tidak disimpan dalam tubuh. Vitamin ini dapat masuk ke dalam tubuh menuju ke tempat menempati cairan intra dan
ekstraseluler dan kemudian keluar dari tubuh dengan mudah melalui urin. Hal ini menyebabkan vitamin-vitamin larut dalam air relatif non-toksik bagi tubuh. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan jangka panjang dan dalam dosis tinggi vitamin-vitamin ini mungkin secara tidak langsung dapat menyebabkan ketidaknormalan metabolisme tubuh. Lanjut. Untuk penggolongan vitamin larut dalam air, yaitu 1. Vitamin B1. Vitamin B1 atau tiamin terutama terkandung dalam kulit luar gandum atau beras dalam tubuh. Tiamin akan diubah menjadi tiamin pirofosfat yang aktif secara biologi. Struktur kimia tiamin terdiri dari 2 cincin, yaitu cincin tiazol dan cincin pirimidin yang dihubungkan oleh jembatan metilen. Yang kedua, vitamin B. Riboflavin banyak terkandung di dalam makanan seperti susu, daging, organ, telur, sayur-sayuran, ragi, padi-padian, dan kacang kedelai. Struktur kimia riboflavin terdiri atas cincin trisiklik isoalokazin yang berikatan dengan derivatif alkohol ribitol. Riboflavin berfungsi sebagai koenzim dalam banyak flavoprotein yang memegang peranan penting dalam metabolisme asam-asam amino. Yang C3, asam nikotinat. Asam nikotinat atau disebut niacin terkadang dalam berbagai makanan seperti unggas, ikan, ragi, hati, ginjal, gandum, kentang manis, dan kopi. Di dalam hati asam nikotinat akan diubah menjadi niacinamida dan zat aktifnya niacin adenin dinukleotida atau NAD. Zat ini merupakan koenzim pada banyak proses redoks. Vitamin ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, serta metabolisme lemak dan protein. Defisiensi dari vitamin ini akan menyebabkan tubuh mengalami kekejangan, kram otot, sulit tidur, pellagra, diare, demensia, dan dermatitis. Lanjut, vitamin yang keempat, vitamin B5. Vitamin B5 atau asam pantotenat dapat diperoleh dari daging, susu, hati, sayuran hijau, dan kacang hijau. Selain itu, asam pantotenat juga dapat diperoleh di seluruh tubuh dan dapat disintesis oleh flora usus. Bentuk aktif dari asam pantotenat adalah isomer D dan terlibat dalam berbagai reaksi enzimatik dan metabolisme. Definisi vitamin ini dapat menyebabkan kulit pecah-pecah dan bersisik. Yang ke-5, vitamin B6. Vitamin B6 terkandung dalam hati, daging, ginjal, gandum, kedelai, biji-biji, gandum, telur, pisang, bayam, kentang, biji, bunga matahari, dan wortel. Ada 3 macam bentuk vitamin B6 yang telah dikenal, yakni piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin yang masing-masing merupakan suatu alkohol, aldehida, dan amin. Zat-zat ini dalam hati akan diubah menjadi bentuk aktif, yaitu piridoksal fosfat yang berperan sebagai koenzim yang terlibat pada metabolisme protein dan asam amino. Yang ke-6, vitamin B7. Sumber utama dari vitamin B7 atau biotin adalah kuning telur, kacang-kacangan, ragi, daging, pisang, dan molase. Vitamin ini mempunyai peranan besar pada reaksi biokimia dalam tubuh.
seperti transfer karbon dioksida, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lemak. Peran utama biotin adalah membantu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat untuk membentuk molekul-molekul gula sederhana atau glukosa, asam lemak, dan asam amino. Definisi dapat mengakibatkan dermatis, depresi, anemia, nausea, dan kerontokan rambut. Lanjut yang ke-7. Asam folat. Asam folat. Asam folat banyak terdapat dalam sayuran hijau, biji bunga matahari, lobak Cina, kacang polong, hati, ragi, buncis, kacang tanah, kelapa, dan daging tanpa lemak. Bentuk aktif dari asam folat adalah asam tetrahidrofolat atau tetrahidrofolik acid THFA. THFA berperan penting dalam sintesis senyawa purin guanine dan adenine serta pirimidin timin. Senyawa-senyawa ini penting dalam pembentukan asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Yang ke-8, vitamin B12. Vitamin B12 atau disebut kobalamin merupakan vitamin yang memiliki struktur paling kompleks dan mengandung unsur kobalt. Bentuk semisintetik vitamin B12 yang umum ditemui adalah cyanokobalamin. Di dalam tubuh, cyanokobalamin diubah menjadi bentuk fisiologisnya, yaitu metikobalamin dan adenosikobalamin dengan membuang gugus sianidanya. Yang ke-9, vitamin B13. Vitamin B13 merupakan derivat diketoporidin yang dapat diperoleh dari air susu sapi, kambing, dan domba. Asam uritat banyak digunakan dalam suplemen sebagai lithium orotat. Yang ke-10, asam paraminobenzoat atau PABA. PABA dapat diperoleh dari hati, ginjal, jamur, air tebu, dan padi-padian. PABA tidak boleh dimakan dengan bersama-samaan dengan golongan sulfonamide karena PABA menghambat kerja sulfonamide. Defisiensi vitamin ini dapat berakibat rasa lelah, depresi, gatal, eksem, skleroderma, vitiligo, kulit berpecak putih karena kehilangan pigmen, dan rambut cepat memutih. Yang ke-11, vitamin B15. Vitamin B15 atau disebut asam pangamat merupakan senyawa ester asam diglukonat dan dimetilglisin. Vitamin ini dapat diperoleh dalam dedak beras, gandum, ragi, vermouth, jagung, bekatul, dan biji abrikos. Yang terakhir, vitamin C. Vitamin C atau disebut asam ascorbat banyak terkandung dalam sayur-sayuran seperti kol, paprika, peterseli, dan kentang. Dalam buah-buahan seperti jeruk dan arbei. Kandungan vitamin C daging dan susu hanya sedikit. Vitamin C diresorpsi dengan cepat dan mudah dioksidasi dalam darah secara reversibel menjadi dehidroaskorbat yang sama aktifnya. Sifat reduksi kuat yang dimiliki vitamin C berasal dari sistem enediol yang membentuk gugus 1,2-dion pada asam askorbat setelah oksidasi. Untuk golongan yang kedua, vitamin larut dalam minyak.
ada 4 jenis, yaitu vitamin A. Vitamin A, sumber utama vitamin A atau disebut retinol adalah susu, kuning telur, hati, dan minyak ikan yang diperoleh dalam bentuk esternya. Vitamin A memegang peranan penting dalam sintesis rodopsin, yakni suatu pigmen fotosensitif yang terurai oleh cahaya sehingga memungkinkan untuk melihat pada keadaan setengah gelap. Vitamin A memiliki 2 bentuk aktif yang dapat dicerna oleh tubuh, yaitu retinil palmitat dan beta-karoten. Beta-karoten memiliki aktivitas antioksidan dan yang mampu menangkal radikal bebas. Yang kedua, vitamin D. Kelompok vitamin D mencakup ergokalsiferol, yaitu vitamin D2, kolekalsiferol, vitamin D3, dan jumlah derivate lainnya yang memiliki struktur steroid. Vitamin D dapat diproduksi oleh tubuh. Bila tubuh terpajan matahari, senyawa precursor 7 dehidrokolesterol akan diubah menjadi kolekalsiferol yang kemudian diubah menjadi kalsitriol yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D. Kalsitriol berperan dalam penyerapan kalsium ke dalam tulang. Yang ketiga, vitamin E. Vitamin E atau alfa-tokoferol banyak terkandung dalam minyak nabati seperti minyak jagung, kedelai, bunga matahari, dan minyak biji gandum, ragi, hati, kuning telur, dan sayur-sayuran. Vitamin E terdapat dalam bentuk alfa, beta, dan gamma. Bentuknya D. Alfa-tokoferol mempunyai efektivitas terbesar. Yang keempat, terakhir, vitamin K. Vitamin K terdiri dari atas vitamin K1, yaitu filoquinone yang dibutuhkan dalam sistem pembukaan darah. Vitamin K, menaquinone atau menatetrenon yang berperan penting dalam metabolisme tulang dan metabolisme tulang. Dan vitamin K3, menadion, yang merupakan bentuk vitamin K sintetik yang larut dalam air. Topik selanjutnya yaitu mengenai fungsi vitamin. Secara tidak langsung, vitamin merupakan zat yang berperan langsung sebagai pengatur berbagai nutrisi yang telah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh. Jenis-jenis vitamin itu ada bermacam-macam, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan sebagainya. Nah, tentu fungsi vitamin itu juga berbeda. Berikut fungsi vitamin bagi tubuh manusia. Yang pertama ada vitamin A. Vitamin A itu juga dikenal dengan nama retinol. Vitamin A ini merupakan vitamin yang berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik, terutama di malam hari, dan juga sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina. Selain itu, vitamin ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Vitamin A itu bersifat mudah rusak oleh paparan panas, cahaya matahari, dan udara. Selanjutnya yaitu fungsi vitamin D. Vitamin D ini dapat membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Sel kulit akan segera memproduksi vitamin D saat terkena cahaya matahari atau sinar ultraviolet. Selanjutnya yaitu fungsi vitamin E. Vitamin E itu berperan dalam menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah, hingga hati. Selain itu, vitamin ini juga dapat melindungi paru-paru manusia dari polusi udara. Nah, nilai kesehatan terkait dengan kinerja vitamin E di dalam tubuh itu sebagai senyawa antioksidan alami.
Oke, selanjutnya yaitu vitamin K. Vitamin K ini banyak berperan dalam pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Selain itu, vitamin K juga berperan sebagai kofaktor enzim untuk mengkatalis reaksi karboksilasi asam amino, asam glutamat. Oleh karena itu, penting untuk banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin K yang baik bagi pemenuhan kebutuhan di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu fungsi vitamin C. Vitamin C atau asam ascorbat banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Di dalam tubuh, vitamin C berperan sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Vitamin C ini merupakan senyawa antioksidan alami yang dapat menangkal berbagai radikal bebas dari polusi di sekitar lingkungan kita. Nah, terkait dengan sifatnya yang mampu menangkal radikal bebas, vitamin C itu dapat membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga resiko timbulnya berbagai penyakit degeneratif seperti kanker dapat diturunkan. Selain itu, vitamin C juga berperan dalam menjaga bentuk dan struktur dari berbagai jaringan di dalam tubuh seperti otot. Vitamin C itu juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan dan memberikan perlindungan lebih dari infeksi mikroorganisme patogen. Melalui mekanisme ini, vitamin C berperan dalam menjaga kebugaran tubuh dan membantu mencegah berbagai jenis penyakit. Oke, selanjutnya yaitu fungsi vitamin B1. Vitamin B1 itu dikenal dengan sebutan tiamin, yang merupakan salah satu jenis vitamin yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi yang diperlukan untuk tubuh rutinitas sehari-hari. Di samping itu, vitamin B1 juga membantu proses metabolisme protein dan lemak. Nah, sumber vitamin B1 berasal dari jantung, hati, ginjal, beras, ragi, gandum, kedelai, susu, kacang tanah, dan kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu fungsi vitamin B2. Vitamin B2 atau riboflavin banyak berperan penting dalam metabolisme di tubuh manusia. Vitamin B2 ini berperan sebagai salah satu komponen koenzim flavin mononukleotida atau flavin mononukleotid FMN dan flavin adenin dinukleotida atau adenin dinukleotida FAD. Kedua enzim ini berperan penting dalam regenerasi energi bagi tubuh melalui proses respirasi. Vitamin B2 juga berperan dalam pembentukan molekul steroid, sel darah merah, dan glikogen, serta menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh seperti kulit, rambut, dan kuku. Selanjutnya yaitu fungsi vitamin B3. Vitamin B3 dikenal juga dengan niacin. Vitamin B3 ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, metabolisme lemak, dan protein. Vitamin B3 memiliki peranan besar dalam menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain, dan vertigo. Berbagai jenis senyawa racun dapat dinetralisir dengan bantuan vitamin ini. Nah, selanjutnya fungsi vitamin B6.
Vitamin B6 atau dikenal dengan piridoksin merupakan vitamin yang esensial bagi pertumbuhan tubuh. Vitamin B6 berperan sebagai salah satu senyawa koenzim A yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak seperti sphingolipid dan fosfolipid. Selain itu, vitamin ini juga berperan dalam metabolisme nutrisi dan memproduksi antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen atau juga senyawa asing yang berbahaya bagi tubuh. Nah, selanjutnya yaitu fungsi vitamin B12. Vitamin B12 atau cyanocobalamin merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada tumbuhan. Nah, oleh karena itu, vegetarian sering kali mengalami gangguan kesehatan tubuh akibat kekurangan vitamin ini. Vitamin B12 banyak berperan dalam metabolisme energi di dalam tubuh. Vitamin B12 ini juga termasuk dalam salah satu jenis vitamin yang berperan dalam pemeliharaan kesehatan sel saraf, pembentukan molekul DNA dan RNA, dan juga pembentukan platelet darah. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu struktur vitamin. Yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A adalah salah satu kristal alkohol berwarna kuning dan larut dalam lemak. Vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang mempunyai aktivitas biologis sebagai retinol. Vitamin A merupakan jenis vitamin yang aktif dan terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama vitamin A alkohol atau retinol, yang kedua vitamin A aldehida atau retinal, yang ketiga vitamin A asam retinoat, dan yang terakhir vitamin A ester. Yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin D merupakan kelompok senyawa sterol yang terdapat di alam, terutama pada hewan, tetapi juga ditemukan di tumbuhan maupun ragi. Vitamin D terdiri dari dua jenis, yaitu vitamin D ergokalsiferol dan vitamin D cholecalciferol. Kedua jenis vitamin D tersebut memiliki struktur kimia berbeda namun fungsinya identik. Lanjut, yang selanjutnya vitamin E. Vitamin E mempunyai dua isomer, yaitu tocoferol dan tocotrienol. Tocoferol mempunyai rantai samping pitil, sedangkan tocotrienol mempunyai rantai samping yang sama dengan ikatan rangkap pada posisi 3, 7, dan 11. Baik tocoferol maupun tocotrienol bersifat sangat nonpolar dan selalu ada pada fase lemak. Yang selanjutnya yaitu vitamin K. Struktur kimia vitamin K terdapat dalam tiga bentuk berbeda. Yang pertama vitamin K phylloquinone, yaitu jenis yang ditemukan dan dihasilkan tumbuh-tumbuhan dan daun hijau. Yang kedua vitamin K menaquinone yang dihasilkan oleh jaringan hewan dan bakteri menguntungkan dalam sistem pencernaan. Dan yang terakhir yaitu vitamin K menadione yang merupakan vitamin K yang merupakan vitamin sintetik bersifat larut dalam air, digunakan untuk penderita yang mengalami gangguan penyerapan vitamin K dari makanan. Yang selanjutnya vitamin C. Struktur vitamin C mirip dengan struktur monosakarida, tetapi mengandung gugus enediol. Pada vitamin C terdapat gugus enediol yang berfungsi dalam sistem perpindahan hidrogen yang menunjukkan peranan penting dari vitamin ini. Vitamin C mudah dioksidasi menjadi bentuk dehidro. Keduanya secara filosofis aktif dan ditemukan di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu vitamin B1 atau thiamin.
merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin B1 cukup stabil. Di dalam keadaan larut, vitamin B1 hanya tahan panas bila berada dalam keadaan asam. Dalam keadaan alkali, vitamin B1 mudah rusak oleh panas atau oksidasi. Kehilangan tiamin oleh pemasakan bergantung pada lama memasak, pH, suhu, jumlah air yang digunakan dan dibuang, namun tahan pada suhu beku. Yang selanjutnya ada vitamin B2. Struktur riboflavin terdiri atas cincin isoaloksasin dengan rantai samping ribotil. Flavin mononukleotida atau FMN dibentuk dengan dikaitkannya ester fosfat pada rantai samping ribotil. Flavin adenin diosfat atau FAD dibentuk bila FMN pada rantai sampingnya dikaitkan dengan adenin monofosfat. Enzim flavoprotein yang mengandung FMN dan FAD terikat pada bermacam apoenzim dan terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi berbagai jalur metabolisme yang berpengaruh terhadap respirasi sel. Dalam bentuk murni, riboflavin adalah kristal kuning. Riboflavin larut dalam air, tahan panas, oksidasi, dan asam, tetapi tidak tahan alkali dan cahaya, terutama sinar ultraviolet. Dalam proses pemasakan, tidak banyak yang rusak. Selanjutnya ada vitamin B3. Niacin merupakan kristal putih, lebih stabil dari tiamin dan riboflavin. Niacin tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam, alkali, dan oksidasi. Niacin tidak rusak oleh pengolahan dan pemasakan normal, kecuali kehilangan melalui air masakan yang dibuang. Niacin tidak mudah diubah menjadi bentuk aktif nikotinamida. Yang kesembilan ada vitamin B6. Vitamin B6 memiliki 3 bentuk, yaitu piridoksin, piridoksamin, dan piridoksal. Ketiga bentuk ini mengalami fosforilasi pada posisi kelima dan oksidasi hingga menjadi koenzim aktif piridoksal fosfat. Dan yang terakhir ada vitamin B12. Vitamin B12 terdiri atas cincin mirip porfirin seperti heme yang mengandung kobalt serta terkait pada ribosa dan asam fosfat. Bentuk sintetik cyanokobalamin terdapat dalam jumlah sedikit dalam makanan dan jaringan tubuh. Bentuk utama vitamin B12 dalam makanan adalah 5-deoksyadenoksilkobalamin, metilkobalamin, dan hidroksokobalamin. Selesai. Untuk selanjutnya kita bisa mendiskusikannya di grup kelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.